Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Janah dengan NIM 21042074 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan negara Jerman. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan demokrasi parlementer di Jerman. Sistem pemerintahan Jerman adalah sistem demokrasi parlementer. Ini berarti segala kebijakan politik pemerintahan ditentukan oleh kepala pemerintahan dan menteri-menterinya. Kepala pemerintahan adalah seorang kanselir yang dipilih oleh parlemen atau Bundestag dan berisi partai-partai pemenang pemilu. Dalam sistem pemerintahan Jerman, kanselir federal merupakan satu-satunya anggota pemerintahan federal yang dipilih. Ia memilih hak untuk memilih sendiri para menteri dan menentukan jumlah kementerian serta portofolio masing-masing, termasuk menentukan garis haluan negara, yaitu menetapkan titik berat kerjaan pemerintah secara mengikat. Dengan hak-hak yang dimilikinya, seorang kanselir punya kekuasaan sebanding dengan presiden negara demokrasi presidensial. Yang kedua yaitu bentuk pemerintah Republik Federal di Jerman. Federal adalah kata sifat adjektif dari kata federasi. Biasanya kata ini merujuk pada pemerintahan pusat atau pemerintahan pada tingkat nasional. Federasi dari bahasa Belanda yaitu federasi, berasal dari bahasa Latin yaitu federatio yang artinya perjanjian. Dalam pengertian modern, sebuah republik federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi, setiap negara bagian otonomi memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Ini berbeda dengan sebuah negara kesatuan, di mana biasanya hanya ada provinsi saja. Kelebihan sebuah negara kesatuan ialah adanya keseragaman antar semua provinsi. Bentuk negara federasi di Jerman bersifat rumit. Negara ini terdiri dari tingkat pusat berupa federasi dan 16 negara bagian. Undang-undang dasar menetapkan hal-hal yang harus ditangani oleh federasi dan hal-hal lain yang diurus oleh negara bagian. Dilihat dari aspek ini, sistem federal Jerman mirip dengan sistem di berbagai negara federasi lainnya. Kehidupan bernegara di Jerman pada dasarnya diatur oleh undang-undang federal. Prinsip itu diterapkan oleh Undang-Undang Dasar dengan tujuan mengkombinasikan keuntungan negara kesatuan dengan keuntungan negara federasi. Warga dari negara federasi lain sehari-hari jauh lebih sering bertemu dengan pegawai instansi federasi. Dalam hal ini, negara federasi Jerman mirip dengan negara kesatuan. Walau begitu, negara-negara bagian mengendalikan sebagian besar dari kapasitas administrasi senegara seluruhnya. Jadi, unsur-unsur federalistis mendominasi administrasi negara di Jerman. Selanjutnya, sistem kepartaian multipartai di Jerman. Sistem multipartai, kedudukan istimewa partai ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Dukungan dana oleh negara, pelarangan hanya dapat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Federal, partai-partai Bundestag, Partai Sosialis Demokrat Jerman atau SPD, Uni Demokrat Kristen atau CDU, Uni Sosial Kristen atau CSU, Serikat 90 Partei Grünen, Partai Hijau, Partai Demokrat Liberal atau FDP, Partai Kiri di Linke. Selanjutnya ada Badan Eksekutif di Jerman. Badan Eksekutif di Jerman terdiri dari pemerintahan federal atau Bundeskanzler. Pemerintahan federal Jerman disebut juga kabinet, terdiri atas kanselir dan para menteri. Kanselir federal mempunyai posisi istimewa dan mandiri dalam pemerintah dan dihadapkan para menteri. Ia menggepalai kabinet federal. Ia saja yang berhak membentuk kabinet. Kanselir memilih menteri dan mengajukan usulan mengikat kepala presiden federal untuk mengangkat maupun memberhentikan mereka. Selain itu, kanselir juga menentukan jumlah menteri dan bidang tugas mereka. Beberapa kementerian disebutkan dalam Grundgesetz atau Kementerian Luar Negeri, Kementerian Federal Dalam Negeri, Kehakiman Keuangan, dan Pertahanan. Pengadaan ketiga kementerian yang disebutkan terakhir merupakan persyaratan konstitusional. Posisi kanselir yang kuat bertumpu pada kewenangannya. Ia menentukan garis besar kebijakan pemerintah. Para menteri federal mengepalai bidang tugas masing-masing dengan menjalankan
garis besar tersebut secara mandiri dan atas tanggung jawab sendiri. Dalam politik praktis, kanselir juga harus juga mematuhi kesepakatan dengan partner koalisinya dan menghormati kepentingan mereka. Yang kedua ada Presiden Federal atau Bundespresiden. Kepala negara Republik Federal Jerman adalah Presiden Federal. Ia dipilih oleh Majelis Federal atau Bundesversammlung yang bersidang hanya untuk tujuan ini. Majelis Federal terdiri dari para anggota Bundestag dan jumlah yang sama utusan yang dipilih oleh parlemen di setiap negara bagian. Kadang-kadang, utusan yang terpilih itu adalah tokoh-tokoh terkemuka dan berjasa yang tidak duduk dalam parlemen negara bagian. Presiden federal dipilih oleh Majelis Federal dengan suara terbanyak untuk periode 5 tahun. Setelah itu dapat dipilih satu kali lagi. Federal President memiliki negara Jerman secara hukum antar bangsa. Ia mengikat perjanjian atas nama Jerman dengan negara lain serta mengakreditasi dan menerima para duta besar. Namun, kewenangan politik luar negeri tetap pada pemerintahan federal. Presiden federal mengangkat dan memberhentikan para hakim federal, pegawai negeri di tingkat federal, serta para perwira. Ia dapat memberi gerasi kepada terpidana. Ia mengawasi kesesuaian proses penyusunan undang-undang dengan konstitusi sebelum undang-undang itu diumumkan dalam lembaran undang-undang federal. Badan selanjutnya itu badan legislatif di Jerman. Yang pertama yaitu Bundestag atau DPR. Bundestag Jerman adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Federal Jerman. Parlemen ini dipilih oleh rakyat setiap 4 tahun. Pembubarannya yaitu sebelum masa jabatan terakhir. Dan ini hanya dapat dilakukan dalam situasi khusus dan menjadi kewenangan Presiden Federal. Tugas Bundestag yang utama adalah untuk menetapkan undang-undang, memilih kanselir, dan mengawasi pemerintah. Yang kedua itu Bundesrat atau Dewan Utusan Negara Bagian. Bundesrat turut serta dalam pembuatan undang-undang dan administrasi negara federal. Anggota Bundesrat adalah pejabat pemerintah negara atau orang yang diberi kuasa oleh pemerintah tersebut. Sesuai dengan jumlah penduduknya, setiap negara bagian mempunyai 3, 4, 5, atau 6 suara. Dalam pemungutan suara, setiap negara bagian hanya dapat memberikan suaranya sebagai kesatuan. Lebih dari setengah undang-undang yang dibuat memerlukan persetujuan Bundesrat. Artinya, undang-undang tersebut tak dapat diputuskan tanpa direstui oleh Bundesrat. Terutama adalah undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan negara bagian. Misalnya dengan keuangan atau kewenangan administrasi mereka. Bagaimanapun juga, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar memerlukan persetujuan Bundesrat dengan mayoritas 2/3 dalam hal perundangan lainnya. Bundesrat mempunyai hak keberatan saja yang dapat dibatalkan oleh keputusan Bundestag. Bila kedua dewan tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan, maka komisi perantara yang anggotanya berasal baik dari Bundestag maupun Bundesrat akan bersidang. Yang ketiga ada Bundesversa. Bundesversa memulung atau itu badan permusyawaratan. Bundesversa memulung yaitu yang dibentuk pada tahun 1951 berlokasi di kota Karlsruhe, bertugas untuk mengawasi agar semua ketentuan peraturan di dalam Undang-Undang Dasar dipenuhi. Hanya Bundesversammlung yang dapat memutuskan apakah suatu partai yang berbahaya terhadap kebebasan demokrasi undang-undang dilarang atau tidak. Badan Yudikatif di Jerman. Badan Yudikatif di Jerman adalah Mahkamah Konstitusional Federal. Lembaga ini tidak hanya merupakan pengadilan tertinggi di RFJ, melainkan juga lembaga negara yang keberadaannya ditetapkan oleh konstitusi. Fungsinya yaitu untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Sampai saat ini, Mahkamah Konstitusional Federal telah memutuskan lebih dari 1.140 perkara, sekitar 1.964 diantaranya adalah pengaduan atas dasar konstitusi, tetapi hanya sekitar 2.000
290 yang berhasil. Selalu saja diperkarakan masalah yang mempunyai jangkauan politis luas di dalam maupun di luar negara dan menjadi pusat perhatian publik. Misalnya, pernah diperiksa apakah ikut sertanya tentara Jerman dalam misi-misi PBB bertentangan dengan Grundgesetz. Selama ini, sudah beberapa pemerintah pusat dari berbagai aliran politik harus tunduk di bawah keputusan dari Karlsruhe ini. Walaupun demikian, Mahkamah Konstitusional Federal juga menekankan bahwa tugasnya memang memiliki dampak politik, tetapi lembaga itu sendiri bukan suatu badan politik. Satu-satunya patokan adalah Grundgesetz yang menentukan kerangka konstitusional bagi ruang gerak pengambilan keputusan politis. Mahkamah Konstitusional Federal terdiri dari 2 senat, masing-masing beranggotakan 8 hakim yang dipilih setengahnya oleh Bundestag dan sisanya oleh Bundesrat untuk masa jabatan 12 tahun. Selanjutnya itu konstitusi di Jerman. Konstitusi di Jerman berdasarkan Undang-Undang Dasar setiap warga berhak mengajukan keberatan berdasarkan konstitusi jika ia merasa hak asasinya dilanggar oleh tindakan instansi pemerintah. Sekian materi tentang sistem pemerintahan Jerman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.